Semangat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini akan menjadi momentum bagi pencapaian yang luar biasa bagi kita semua. Amin ya. Sebelum acara dimulai, eh, kami perlu informasikan bahwa apabila nanti ada yang hendak bertanya, mohon dapat disampaikan pada kolom chat dan kami akan membacakannya. Apabila nanti kami ada yang mau live pertanyaan, mohon dipastikan teman-teman berada di posisi yang clear, jangan yang berisik dan juga tampilannya pastinya firm. Oke, mohon untuk menonaktifkan mic teman-teman dan juga mengaktifkan kamera teman-teman. Perkenalkan, saya Dina Triani Haryanja akan menemani Rekindis dalam event Knowledge Capturing from the Expert, sebuah forum berbagi wawasan dan insight dari para expert Rekin. Kali ini expert yang berkesempatan berbagi insight untuk kita adalah Bapak Edi Sutrisman. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Din. Selamat Apa pagi. kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, walaupun cuaca agak mendung, tapi kita tetap semangat ya. Tetap semangat Ya, selalu untuk oke. Rekin ya Pak ya. Siap. Jangankan hujan, badai menerpa pun tetap semangat ya Pak Edi ya. Ya, betul. Dan walaupun hujan ini terlihat di layar monitor kita bahwa yang sudah mengikuti audiensnya nih Pak, udah ada ribuan Pak. Udah ada ribuan nih Pak. Dan saya harap teman-teman lainnya tetap mengajak ya, saling mengajak teman lainnya karena expert hari ini sharingnya itu akan sangat menarik sekali. Oke, Pak Edi Sutrisman biasa kita sapa dengan nama Pak Edi. Beliau adalah Senior Vice President Corporate Secretary Rekin dan sekaligus sebagai Presiden Komisioner PT Rekayasa Engineering. Beliau cukup lama berkarir sebagai seorang piping engineer dengan berbagai posisinya termasuk menjabat sebagai Senior Manager Piping Engineering. Kemudian pernah juga dipercaya sebagai Operation Director dan Acting President Director di PT Rekayasa Engineering. Pada masa mendekati puncak pandemi COVID-19 lalu, beliau diamanahkan sebagai Senior Vice President di Corporate Secretary Rekin untuk membantu menangani permasalahan korporasi Rekin yang saat itu sedang dalam pusaran badai. In total, Pak Edi sudah berkarir selama 36 tahun. Betul begitu, Pak Edi? Iya, tepatnya 36 tahun, 2 bulan, Oh, 9 lebih hari. salah ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. 36 tahun lebih 2 bulan 9 hari. 9 hari. Nah, tema sharing hari ini cukup menarik nih dari seorang ekspertis yang sudah bergabung selama 36 tahun, 2 bulan, 9 hari, yaitu engineering leadership. Kenapa Pak Edi ngambil tema engineering leadership ini, Pak? Begini, saya banyak belajar tentang leadership ya. Tapi dari beberapa referensi itu, akhirnya saya menemukan sebuah buku yang memang dia bercerita tentang leadership untuk seseorang yang bergerak di bidang EPC. Jadi namanya James Opinok, itu buku tahun 2001 ya. Dia menulis tentang bagaimana kita memimpin sebuah tim untuk mengerjakan proyek-proyek yang complicated. Judulnya adalah Piping Leadership for Process Plans Projects. Itu bukunya menarik sekali. Jadi di buku itu cukup lengkap. Itu hampir 300 halaman ya di dalam buku itu. Jadi dia James Opinok itu orang Amerika yang sudah 46 tahun berkiprah di dunia APC. Karirnya dibangun dari bawah. Jadi dia tuh kalau saya baca bukunya itu dia memulai karirnya itu dari model maker. Jadi kalau teman-teman tahu kalau zaman dulu itu membuat pabrik itu tidak menggunakan 3D model, tapi menggunakan model plastik yang dibuat seperti miniatur. Kemudian di situ Oh, kita melihat bagaimana apakah peralatan itu mudah dipasang, bentuknya nanti akhirnya seperti apa itu akan ditentukan di situ. Kemudian James Opinok itu akhirnya menjadi desainer, menjadi lead design, menjadi piping material engineer, menjadi
piping stress engineer. Kemudian terakhir dia tuh yang saya salut di 6 tahun karirnya itu dia memasuki dunia piping 3D. Jadi waktu itu dia bilang piping 3D-nya bukan PDS tapi seperti PDS. Jadi luar biasa di tahun 80-an tuh dia cerita bahwa 3D itu sudah dibuat. Kemudian dia juga karena piping engineer backgroundnya seperti saya gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana membangun proses piping, artinya membangun pabrik-pabrik yang berbasis proses yang menggunakan kode B313 itu memang dominasi ke komplekskan masalah itu ada di piping disiplin ya. Jadi dia cerita bahwa kalau di Amerika itu di perusahaannya dia bekerja di perusahaan floor ya. Mungkin teman-teman kalau yang pernah bekerja sama dengan perusahaan EPC asing itu Fluor itu perusahaan Amerika yang luar biasa ngetop ya pada saat itu hingga sekarang ya. Dia bangun banyak kilang minyak termasuk di Indonesia di Cilacap ya kalau saya nggak salah. Itu cerita bahwa di piping itu saking complicatednya dibagi menjadi 4 grup disiplin. Yang pertama tentang piping material yang membuat piping material class, piping material specification gitu ya, yang menghitung wall thickness calculation, yang membuat menentukan materialnya yang akan digunakan, menentukan juga apa namanya nanti ketebalan pipanya itu sendiri, kemudian juga tentunya memperhitungkan ketebalan itu berdasarkan tekanan, temperatur dan lain sebagainya. Kemudian ada grup yang namanya eh, piping eh, design group. Piping design group itu juga sama itu disiplin yang khusus. Ya mungkin teman-teman kalau di sini biasanya ada grup-grup piping design itu dia mendevelop plot plan, mendevelop layout, mendevelop piping arrangement sedemikian rupa sehingga terbentuklah bentuknya pabrik atau sebagai seperti arsiteknya kapan peralatan itu diletakkan gitu ya di daerah raw material, di daerah produk, di daerah ketinggian tertentu sesuai dengan proses requirement itu adalah grupnya piping design. Kemudian ada juga yang grup menurut James Opinox dan mungkin juga mirip dengan Direk ini ada grup piping stress. Cuma saya tidak Hmm. tidak apa ya kurang cocok dengan penggunaan piping stress. Saya lebih suka menggunakan piping flexibility karena piping flexibility itu lebih tepat di dalam penggunaan istilah yang untuk pekerjaan piping flexibility itu sendiri. Tugasnya adalah membuat memastikan bahwa selain sistem di pipingnya itu menjadi sangat kuat gitu ya, tahan terhadap eksternal maupun internal pressure, dia juga meyakinkan memastikan perilaku pipanya itu kalau terhadap thermal akan bergeser ke kiri dan kanan tidak membahayakan peralatan-peralatan di sekitarnya, terutama untuk peralatan-peralatan yang sensitif seperti di nozzle-nya rotating, di pompa, di kompresor, kemudian di nozzle-nya equipment statik gitu ya yang perlu dipastikan. Nah, dari situ saya melihat complicated sekali ya, sehingga saya punya apa ya? Punya keyakinan, wah ini leadership yang paling pas buat teman-teman yang bekerja di EPC termasuk Rekin. Jadi saya akan coba sharing itu nanti ke depan kira-kira seperti itu Dina ya. Baik, Pak. Oke, Pak, kalau boleh cerita nih, Pak ya. Bagaimana ceritanya seorang Edi bisa terdampar ke dunia engineering? Padahal Pak backgroundnya Pak Edi ini kan pernah mengenyam pendidikan sekolah penerbangan di Bandung, benar ya Pak? Oh iya betul. Iya, itu gimana Pak? Akhirnya dari penerbangan bisa jadi engineering. Ya itulah perjalanan hidup itu saya yakin semuanya sudah ada yang ngatur ya. Kita kan cuma mengikuti alur perjalanan sebuah kehidupan ya. Jadi saya betul ya dulu itu saya itu sebenarnya juga memasuki sekolah kejuruan teknik itu bukan sesuatu yang saya rencanakan. Jadi saya lulus SMP itu kalau boleh jujur mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Saya itu dulu di zaman saya di angkatan lulus SMP itu 85 itu untuk masuk ke sebuah sekolah SMA itu basisnya adalah nilai NEM ya. Jadi nilai NEM itu yang akan dijadikan passing grade untuk bisa masuk ke sebuah sekolah SMA negeri terutama ya. Jadi saya waktu itu beruntung saya diterima secara passing grade itu di SMA Negeri 8 di Tebet di Jakarta Tebet, ya. iya Pak, Ya itu Jaksel zaman itu saya ya. itu untuk masuk situ SMA tuh top sekali tuh Pak. luar biasa zaman saya ya. Waktu itu luar biasa dan bahkan nggak semua orang bisa masuk situ. Betul sekali, Tapi nilainya harus yang tinggi. betul, tapi kebetulan saya beruntung lah bisa masuk.
Dan itu kebetulan juga ada kakak saya di sana. Kakak saya di atas saya sudah masuk di situ. Jadi ada semacam motivasi lah untuk bergabung. Cuman dalam perjalanannya saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba karena saya dari kecil itu punya obsesi untuk eh, apa ya di dunia penerbangan. Saya suka pesawat gitu ya. Bahkan kalau ada lagi pesawat terbang tuh saya suka liatin gitu ya. Terus tertarik lah dengan dunia-dunia penerbangan. Akhirnya ada om saya itu yang kerja di eh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dia melihat, wah ini ponakannya kok senang dengan dunia-dunia penerbangan, dengan dunia-dunia yang berbau dengan aircraft gitu ya. Akhirnya waktu itu ada kebetulan Pak Habibie itu buka sekolah di Bandung ya. Jadi sekolah itu sebenarnya adalah obsesinya Pak Habibie untuk mencetak tenaga-tenaga skill terlatih untuk membuat pesawat terbang sendiri secara mandiri. Jadi waktu itu eh, kita sedang ada program CN235 ya kalau saya nggak salah di dulu PT IPTN. Sekarang jadi PTDI ya. Jadi Pak Habibie bikin sekolah. Awalnya dia itu ingin mengirim beberapa talent terbaik dikirim ke Airbus di Prancis awalnya, tapi berubah pikiran karena kalau itu dilakukan, yang saya dengar dari om saya itu ya, kita akan kehilangan keberlanjutan pendidikan ketika mereka pulang selesai. Tapi kalau bikin sekolahnya di Indonesia itu akan produce terus dan akan terus berproduksi setiap tahun. Nah, akhirnya Pak Habibie berubah. Jadi sekolah itu dibuat di Indonesia, didatangkanlah tenaga-tenaga pengajar dari FIAS. FIAS itu kayak NASA-nya Amerika itu berkedudukan di kota Toulouse di Perancis. Orang-orang mostly adalah orang-orang Airbus ya. Didatangkan itu 18 orang, kebayang nggak? 18 orang didatangkan, kemudian dibalik guru-guru yang terbaik dikirim ke sana untuk belajar 1 2 tahun, belajar tentang membuat pesawat terbang langsung di Airbus. Nah dari situ saya akhirnya nggak tahu kenapa ya seperti mengalir saja gitu ikut karena saya merasa oh bagus juga ya kalau bisa masuk di dunia penerbangan. Akhirnya saya ikut tes dan di Jakarta tuh waktu itu ditesnya di Blok M ya, dan saya termasuk sekali lagi orang yang beruntung karena dari sekian ratus orang yang mendaftar itu dari Provinsi DKI itu saya ada 4 orang termasuk saya masuk ke sana. Jadi waktu itu rekrutmennya luar biasa masif dilakukan dari seluruh kota, dari kota Yogyakarta, dari Surabaya, dari Lampung, dari kota-kota besar lainnya juga dikumpulkan sehingga eh, Pak Habibie memang luar biasa ya, terobsesi untuk mendapatkan talent terbaik dididik di Bandung untuk bisa menjadi tenaga ahli membuat pesawat terbang. Karena waktu itu sekolah membuat pesawat terbang tuh di Asia Tenggara nggak ada ya, dan itu sekolah satu-satunya yang dibuat oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Airbus Perancis dan PT IPTN pada saat itu. Itu kira-kira seperti itu. Nah, saya nggak tahu kenapa ya tiba-tiba kok saya jadi masuk ke Rekin. Ini kan sesuatu jadi pertanyaan, kenapa nggak kerja di IPTN gitu ya? Iya, Kenapa tidak bekerja di dunia maskapai penerbangan gitu, penerbangan? Pak. Ya mungkin saya satu-satunya alumni yang agak unik. Jadi saya itu punya pengalaman cukup apa ya, cukup pahit karena obsesi saya waktu itu ketika saya lulus. Jadi sekolah yang saya tempuh itu kan sebenarnya setingkat SMA gitu ya. Cuman SMA plus karena kalau di Eropa tuh ada jenis-jenis sekolah kejuruan tuh yang 7 tahun, bukan 7 tahun, yang 5 tahun ya. Jadi seolah-olah 3 ditambah 2. Jadi biasanya kalau sudah lulus itu dianggap sebagai tenaga ahli gitu ya, seperti lulus kayak politeknik gitu ya, bisa langsung bekerja. Cuman Pak Habibie itu memang sekali lagi saya belajar ya, luar biasa dia nggak mau 5 tahun terlalu lama katanya. Akhirnya di compact menjadi 4 tahun. Nah di compact menjadi 4 tahun itu ditanya sekolah di mana yang kurikulumnya itu 4 tahun adalah sekolah sistem pembangunan di Indonesia itu kan 4 tahun tuh. Terus ceritanya 4 tahun tuh apa sih? Yang setahunnya praktek. Oh, saya mau 3 tahun. Jadi tetap 3 tahun sudah dikompres jadi 5, jadi 4. Yang 1 tahunnya itu saya pengen dia belajar ya di sekolah, di classroom, nanti juga langsung praktek praktek langsung di PTDI. Jadi kita langsung paralel tuh. Jadi luar biasa padat. Saya dulu zaman dulu saya sekolah tuh hari Sabtu kan tidak ada libur. Jadi Senin sampai Sabtu itu full day. Jadi luar biasa padatnya. Itulah kira-kira bagaimana obsesi seorang B.J. Habibie untuk mencetak tenaga-tenaga siap pakai untuk di industri penerbangan. Nah, saya akhirnya apa ya? Pada saya ingin masuk ke lulus sekolah ingin menjadi insinyur penerbangan. Problemnya adalah ketika saya ingin masuk ke mana? Ke ITB. Saya itu jurusan teknik penerbangan hanya ada di ITB Bandung ya. Sulit karena apa?
Saya tidak mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah karena waktu itu beliau menyampaikan kamu itu udah disekolahkan di sekolah yang sangat mahal gitu ya, yang menghabiskan dana negara. Kenapa mesti kuliah? Kamu harus kerja dulu. Kalau memang mau kuliah, kenapa tidak masuk SMA 3 Bandung? Saya waktu itu kan di Bandung ya. Saya pikir saya sudah di SMA 8. Akhirnya saya harus menghadapi kenyataan pahit. Akhirnya saya agak marah tuh. Waktu itu ada 3 teman saya menghadap kepala sekolah waktu itu ya. Eh, yang pertama jurusan, kalau saya kan jurusan mesin. Jadi di sekolah saya itu ada jurusannya ada 5. Jurusan airframe mekanik, jurusan sheet metal forming, jurusan electrical, jurusan avionik, dan saya jurusan mesin. Jadi udah 5 tuh. Jadi lima grup ini kalau diterjunin udah bisa bikin pesawat kira-kira seperti itu ya. Dan saya waktu itu merasa kok saya nggak bisa kuliah, ini sesuatu pukulan berat dalam perjalanan hidup saya, ini di sinilah titik saya menjadi galau ya. Jadi cita-cita saya menjadi insinyur itu menjadi tertunda, walaupun tidak boleh, boleh tapi kerja dulu 3 tahun karena negara melihat sudah dididik seperti itu dengan biaya yang tinggi, mendatangkan tenaga ahli dari Perancis 18 orang tidak tanggung-tanggung ya. Akhirnya saya ya terpaksa harus bekerja dulu dan akhirnya saya agak marah ketika dipanggil PT IPTN, saya nggak mau, di Merpati saya juga nggak mau. Akhirnya saya Pak Habibie terakhir tuh karena semua harus bekerja, Pak Habibie itu punya kebijakan udahlah boleh bekerja di mana saja yang penting di Indonesia. Jadi harus di Indonesia karena bahaya juga karena saya sekolah tuh punya 2 sertifikat, yang satu selevel kayak SMA gitu, yang kedua saya punya sertifikat sekalian di dunia penerbangan itu yang internasional. Itu kalau saya kerja di perusahaan Boeing itu laku gitu, dan akhirnya Pak Habibie tahu nggak boleh bekerja di luar Indonesia, harus di Indonesia. Itu kira-kira perjalanannya gitu, dan saya akhirnya terakhir-terakhir itu nggak tahu kenapa kok ada Rekin. Rekin tuh mau mengadakan pelatihan gitu ya. Pelatihan jadi tenaga desainer Hmm, pabrik. Di situ ada tenaga D3, ada STM, ada S1 juga ya. Digabung, ditaruh di mana di Pusat Pendidikan Artileri Medan di Cimahi ya. Kalau saya 3 bulan di sana sambil belajar basic militer kedisiplinan, terus saya belajar tentang ilmu ilmu piping supaya nanti eh, siap pakai untuk bisa diterjunkan di proyek-proyek itu, persiapan untuk proyek Pusri 1B kalau nggak salah. Nah itu kira-kira, jadi saya sekali lagi ya semuanya seperti by accident nggak sengaja, tapi akhirnya saya juga menikmati juga perjalanan-perjalanan seperti itu ya. Itu kira-kira Din ya. siap. Jadi perjalanan Pak Edi ini kurang lebih menurut saya agak relate dari yang tadi Pak Edi itu kan ambil Hmm. judulnya ini kan dari buku gitu ya Pak Iya. ya. Lalu melihat perjalanan hidup Pak Edi sampai ke dunia engineering ini relate sekali gitu Pak dengan buku yang Pak Edi Iya. ingin sampaikan itu. Nah, bahkan dari perjalanan hidup Pak Edi ini, dunia engineering, bahkan dari Pak Edi dari selevel SMA itu sudah terbiasa bekerja dengan asing gitu Pak ya, dengan pihak asing gitu ya, ada yang dari Perancis gitu Pak. Bahkan telah membawa Pak Edi melanglang buana termasuk pernah punya pengalaman kerja di perusahaan asing juga, sekolah dengan perusahaan asing, swasta multinasional, dan pernah juga stay di luar negeri ya Pak ya. Masalahnya waktu itu Pak Edi masih sangat muda gitu Pak, tapi bergumul dengan eh, perusahaan asing dan orang-orang luar negeri ini sudah sangat biasa buat Pak Edi. Gimana Pak challenge-nya Oh, bekerja di sana Pak? ya, saya mungkin juga ingin cerita sedikit. Jadi ketika orang itu bicara global, go internasional, globalisasi, saya sebenarnya secara tidak sengaja begitu lulus SMP itu saya sudah berinteraksi dengan banyak orang asing. Itu kelebihan saya ya. Nah, saya tuh tanya gitu Pak karena saya Iya. ada ngumpulin beberapa foto Pak Edi nih sebenarnya nih. Kadang Pak Edi suka sharing-sharing ke kita gitu ya. Nah, itu secara tidak langsung saya capture Pak. Mohon izin saya share sekarang buat teman-teman ya Pak ya. Mohon nanti Oh iya, berbagi betul-betul juga dalam kisahnya. saya punya koleksi banyak tuh, ada mungkin kalau di handphone saya ada 9.000 lebih foto. Memang saya hobi untuk mendokumentasikan karena ini perjalanan seperti catatan ya, jadi nggak boleh hilang, dan saya manage itu rapi gitu ya, nggak apa namanya, tidak tercecer ya. Dulu sempat tercecer-cecer. Ya ini foto-foto saya yang lama nih tuh, ada foto-foto teman-teman juga ya rupanya di sana ya. Itu kira-kira saya di 36 tahun yang lalu sampai hari ini foto-fotonya seperti itu ya. Cuman sekali lagi saya ingin menyampaikan ya bahwa eh,
memang kadang ada penyesalan saya karena terus terang di saat saya itu tidak bisa melanjutkan kuliah itu ada sesuatu yang seperti dunia ini hancur ya. Cuman ketika saya merenungkan kembali ternyata setiap perjalanan itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Jadi akhirnya saya bangkit, saya akan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi saya harus seperti ikatan dinas itu kan saya 3 tahun kerja dulu dan tidak kerja di luar gitu ya, kerja di Rekin. Dan setelah 3 tahun saya akhirnya punya tiket untuk bisa melanjutkan. Cuman waktu itu galau juga. Kalau saya melanjutkan lagi ke sekolah yang reguler, katakanlah masuk di UI atau masuk tes lagi di ITB, pertama juga belum tentu lulus gitu ya. Kedua juga eh, saya jadi kehilangan momentum karena saya akan masuk di angkatan yang mungkin itu angkatan 3 tahun telat gitu ya. Sehingga saya menjadi adik kelas saya pada saat saya sekolah itu kan menjadi sesuatu, wah saya kok jadi rugi ya. Beberapa teman-teman saya, adik kelas saya akhirnya juga mengambil keputusan yang berbeda. Ada yang masuk di Universitas Indonesia atau dia tes lagi gitu 3 tahun, dia masuk tuh teknik mesinnya. Cuma saya ngambil sikap lain, saya nggak mau lah kalau sekolah gitu saya rugi. Saya harus punya sesuatu yang beda. Diferensiasi saya adalah saya harus punya jam terbang yang panjang. Ketika saya lulus S1, akhirnya saya memutuskan untuk ngambil sekolah malam tuh. Sekolah Eh, di salah satu sekolah teknik dulu namanya Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta, sekarang jadi Jakarta Global University. Dulu di zaman saya itu sekolah malam nggak ada. Itu satu-satunya sekolah malam yang statusnya cukup bagus gitu ya. Karena kalau dulu kan zaman saya itu sekolah swasta dikategorikan menjadi tiga, statusnya terdaftar gitu ya, diakui dan disamakan. Waktu itu saya kebetulan statusnya bagus disamakan itu sekolahnya TNI dan Polri dan sekolah pegawai itu miliknya Angkatan Udara. Jadi saya sekolah di sana ambil S1 teknik mesin, lulus 5 tahun lah kira-kira gitu, normal zaman dulu 5 tahun ya, apalagi sambil bekerja gitu bisa 5 tahun itu udah sesuatu yang menyenangkan karena kan kita berbagi waktu. Itu kira-kira gitu ya. Jadi perjalanan saya panjang tuh. Saya akhirnya lulus dengan S1, tapi saya punya pengalaman 8 tahun. Kebayang nggak? 8 tahun itu sesuatu yang berharga, apalagi kita bekerja di dunia yang engineering, procurement and construction, di mana kalau menurut Persatuan Insinyur Indonesia inilah tempat yang paling apa namanya, tempat yang paling paling kondusif untuk mencetak orang menjadi pintar karena kita setiap hari belajar, kita masuk proyek, kita belajar lagi, kita ikut pelatihan, kita training, kita masuk ke terlibat di proyek-proyek langsung di konstruksi di lapangan, itu menjadi proses pembelajaran yang sangat bagus ya. Nah, dari situ kira-kira itulah bekal saya untuk bisa sampai kepada ke titik hari ini. Itu kira-kira gitu ya. Dan terus terang saya sangat mencintai dunia engineering terutama di piping karena saya dari total pengalaman saya tuh saya punya jam terbang 25 tahun di piping saja gitu ya. 25 tahun di piping saja. Selebihnya saya di eh, perusahaan engineering, PT Rekayasa Engineering itu juga masih berhubungan dengan engineering juga ya. Betul. Gitu. Nah, dalam bekerja sudah barang tentu ya Pak, tidak diragukan lagi kita butuh hard skill. Itu untuk awal kita masuk. Nah, tapi untuk mempertahankan dan eh, mengembangkan diri kita di suatu perusahaan itu juga dibutuhkan soft skill ya Pak ya. Nah, bagaimana membangun dan membentuk kemampuan soft skill kita selama ini Pak? Dan soft skill apa yang Ya. dibutuhkan dalam berkarir? Ya, eh, saya senang nih kalau ada yang nanya seperti ini. Kita engineer mostly itu rata-rata punya ego yang tinggi, termasuk saya ya. Jadi kadang-kadang kita melihat, wah ini kita udah merasa didik di jurusan yang paling susah gitu ya, apalagi teknik gitu ya, di jurusan yang paling eksak, sehingga menganggap, wah semuanya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang eksak gitu ya. Tapi dalam hidup ini seperti di bukunya James O. Pinnock yang benar-benar dia tuh adalah engineer gitu ya. Dia tuh akhirnya kasih eh, semacam tips. Jadi buku itu tebal 272 halaman gitu ya. Jadi semalam saya buka-buka lagi buku itu. Oh, 272 halaman. Itu cerita banyak tentang bagaimana mengeksekusi proyek. Tapi yang saya menarik di situ adalah benang merahnya adalah beliau itu James O. Pinnock tuh memberikan semacam kesimpulan bahwa seorang pemimpin itu lead ya, lead engineer dia bilang ya.
itu harus memiliki triangle, segitiga. Yang pertama adalah teknik knowledge. Jadi dia harus memiliki kemampuan teknis, itulah yang disebut dengan hard skill ya. Jadi kalau ada piping engineer dia harus jago di bidang pipingnya dong, hitung-hitungan harus oke, desainnya harus oke, dan semua ilmu-ilmu tentang material dan sebagainya juga harus oke. Kemudian ada lagi yang kedua, administratif. Administratif itu dia bilang kalau seorang engineer itu juga harus mau mengerjakan yang sifatnya paperwork. Nah, di sini saya sekali lagi engineer itu lemahnya di situ, termasuk mungkin saya dulu ya. Itu kalau pekerjaan yang paperwork nggak tertarik tuh, clerical ya. Hmm. Jadi James Opinok ngomong, jadi you harus mau dong, misalnya bikin manpower planning, dokumen deliverable list, itu kan sesuatu yang clerical banget ya, nggak menarik ya, nggak ada hitungannya, nggak ada desainnya, hanya sekedar membuat data daftar gitu ya. Kemudian membuat nge-proof timesheet. Coba bayangin nge-proof timesheet itu kan clerical banget, nyebelin kadang-kadang buat engineer. Ya saya lebih baik suruh ngitung apa lah, ngedesain apa itu pekerjaan clerical banget gitu. Itu kelemahan di kita. Makanya James Opinok mengingatkan yang administratif ini termasuk bikin surat lembur. Kadang-kadang kayak kalau kita lead nih sedikit clerical lagi, harus juga memiliki kepedulian. Kalau teman-teman lembur tuh kadang-kadang saya juga dulu gitu beli nasi goreng kayak gitu-gitu loh. Itu administratif gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya leadership. Jadi tadi ada segitiga, technical, administratif dan leadership. Itu menjadi sesuatu yang yang kompetensi yang harus dipunya. Triangle ini wajib gitu ya kalau ingin sukses di sana. Dan yang di tengah-tengahnya tuh ada yang namanya personality. Itu James Opino tuh ngomong personality. Saya pikirnya engineer kok ngomongin personality. Ternyata penting dalam kita mengeksekusi proyek-proyek yang complicated yang melibatkan banyak orang. Itu personality lebih lebih apa namanya lebih penting dibanding yang ketiga tadi itu ya. Jadi dia melihat ini yang paling dominan. Personality apa sih? Ya personality itu adalah eh, jangan cepat marah gitu ya. Jadi itu contoh ya. Oh, saya jadi teringat. Oh, ternyata jadi lead engineer itu jangan marah-marah tuh nggak boleh. Itu anak buahnya nanti jadi bete dan lingkungan kerja tidak menjadi kondusif. Tidak boleh agresif itu ya. Ditulis di bukunya. Nanti silakan teman-teman dicek ya. Itu ada kok di Google tuh PDF-nya. Silakan di-download kalau misalnya nanti ada waktu gitu ya. Kemudian juga tidak boleh abusive. Abusive itu apa ya? Berkomunikasi menjadi sulit. Ini kelemahan engineer sekali lagi nih. Itu ilmu-ilmu komunikasi yang sebenarnya non eksak yang pasti dia nggak tertarik. Ternyata yang namanya komunikasi itu penting. Jadi kalau saya bilang ada public speaking, public speaking untuk presenter, public speaking untuk orang jadi apa pemimpin di daerah, pilkada gitu enggak. Jadi yang namanya public speaking adalah kemampuan menyampaikan informasi, even itu adalah di kelas yang paling Yes. sedikit, mimpin 3 orang, 4 orang, you harus brief. Itu public speaking gitu. Nah kayak gitu-gitu perlu. Jangan juga kalau di dalam bukunya tuh si James Openock ngomong, janganlah kamu tuh pinter, hebat, tapi ngomong tuh nyebelin. Nah ini bahaya nih. Nyebelin itu tanda petik itu berbahaya buat teman-teman, buat ke samping horizontal, ke unit-unit terkait juga. Apalagi klien hati-hati nih kalau kita udah nyebelin, walaupun pinter gitu, walaupun dulu jagonya di angkatannya itu, kita pasti nggak disukai dan pasti proyek kita menjadi sangat terkendala itu ya. Jadi dia tuh ngomong seperti itu. Jadi kesimpulan itu akhirnya menjadi pegangan saya sejak 2001 saya baca, yaitulah guidance-nya. Guidance kita untuk bisa mengeksekusi proyek-proyek yang rumit, complicated. Itu kira-kira ini. Iya Pak, jadi engineering leadership nih Pak Edi ini sudah menjawabnya cukup luas sekali ya. Itu sangat penting ya Pak ya, terutama di bagian para engineering di dunia Ya, EPC. Juga lebih-lebih Pak Edi ini tidak mengesampingkan dunia administratif yang sebenarnya untuk dunia engineering hal itu tuh sangat remeh-temeh gitu ya Pak ya ya sebenarnya. betul. Tapi bagaimana Pak Edi membangun timnya untuk mengingatkan hal-hal yang kecil pun harus kita perhatikan. Bahkan pendekatan Pak Edi pun ke timnya yang dunia engineering ini bagaimana membentuk untuk tidak individualis kalau saya dengar dari cerita Pak Edi itu ya, mendengarkan dari teman-temannya gitu ya Pak ya, bagaimana Ya, ya. membentuk lingkungan itu. Itulah cara Pak Edi apa membentuk timnya ketika dia memimpin di engineering. Nah, Pak Edi ini kan dibesarkan di dunia engineering yang dikenal dengan citra dari tadi Pak Edi menyebutkan eksak, terus kurang lebih pendekatannya agak ketat gitu ya Pak ya, nggak Ya. soft gitu, strict, selalu berpatokan pada code dan standar. Udah itu aja tuh dunia engineering. Nah, kalau lihat CV Pak Edi nih mulai dari sekolah teknik penerbangan,
kuliah di jurusan teknik mesin, berbagai kursus engineering. Pernah di Inggris, di Jepang, di Singapura, juga lama berkarir sebagai piping engineering. Tapi Pak, 4 tahun terakhir ini eh, beliau ini Pak Edi ini mengikuti berbagai bidang korporasi, yaitu Ya. sebagai corporate secretary yang lebih luas nih Pak, berwarna-warni hidupnya, menuntut fleksibel, jam kerjanya juga kurang lebih jam 4 pagi kadang-kadang saya juga udah di WhatsApp sama Pak Edi, kayaknya saya pikir Pak Edi ini sebenarnya tidur apa enggak gitu. Saya harus jadi harus banyak berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Terus Pak Edi ini juga harus banyak berdiplomasi dan bernegosiasi. Dan anggota timnya Pak Edi ini juga yang dipimpinnya 4 tahun kurang lebih ini memiliki latar belakang yang non-engineer. Nah itu bagaimana nih Pak? Memiliki dunia yang sangat berbeda dari dunia yang lama Pak Edi. Ya, nih bagus nih pertanyaan menarik dulu. Waktu saya pertama kali ditugaskan, jadi dulu dipanggil sama Pak Alex ya sebagai dirutnya Rekin waktu itu ya. Jadi kira-kira kalimatnya gini, bantuin gue dong kan gitu ya. Ini Rekin lagi kayak gini, saya butuh corporate secretary. Saya bilang corporate secretary itu ngapain deh? Kayaknya bukan dunia saya tuh kan gitu ya. Saya lama di engineering, kalaupun saya jadi direktur di anak perusahaan itu masih berbau pekerjaan engineering, masih berbau pekerjaan project management gitu ya. Akhirnya beliau memberikan apa namanya ya, semacam harapan gitu. Kamu jadi corporate secretary, tapi corporate secretary yang saya mau karena Pak Alex kan awalnya di Pertamina ya, sebuah korporasi besar. Corporate secretary yang saya mau tuh adalah orang yang tahu bisnis proses dari A to Z. Jadi A Mhm. to Z ya. Jadi orang yang tahu tuh bisnis prosesnya Rekin. Kalau ditanya orang, ya kamu pasti tahu dan kamu pernah melakukan itu. Dan corporate secretary yang saya mau itu adalah seperti kalau menganalogikan kayak kayak kepala staf Gedung Putih di Amerika. Ya kamu kayak gitunya lah gitu. Wah, ini berat juga nih, bukan pekerjaan yang simpel karena kan ini lebih ke pekerjaan yang sifatnya membangun komunikasi, terus pasti melakukan negosiasi-negosiasi supaya antara stakeholder itu terjadi deal-deal yang mungkin menguntungkan. Jadi saya jadi teringat ini nih. Ini kalau ngomong negosiasi itu ada buku bagus ya. Itu teman-teman coba cari di luar tuh baru kemarin kayaknya ada terjemahannya saya lihat. Bukunya itu karangan Chris Voss. Jadi buku itu cerita tentang eh, teknik-teknik bernegosiasi. Jadi negosiasi itu penting ya, nggak cuman orang yang marketing aja nego, orang yang di level-level yang top level yang nego, di level-level bawah pun ketika kita nego piping dengan sipil itu nego juga tuh. Ini mau dibongkar pondasinya atau piping saya rubah, saya harus pesan barang lama dan telat proyek kayak gitu-gitu. Itu kan bagian dari negosiasi. Nah, di buku yang ditulis oleh Chris Voss itu judulnya Never Split the Difference. Itu bagus banget tuh. Jadi dia cerita negosiasi apa sih? Negosiasi adalah seni bagaimana meyakinkan orang lain untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Itu teknik itu bagus, ada step-stepnya. Jadi si Chris Voss itu dia itu adalah seorang negosiator FBI senior. Jadi kalau misalnya ada orang diculik, ada orang misalnya dibajak, itu dia yang disuruh sama FBI suruh turun, suruh negosiasi itu dengan para pembajaknya itu. Luar biasa bukunya. Jadi dia tuh juga dosennya di Harvard Business School, di California State University, di Marshall Business School juga ya, di sekolah-sekolah bisnis gitu ya. Dia bilang, jadi kalau negosiasi yang bagus itu kita bisa mengarahkan percakapan gitu ya, tanpa terlihat kalau kita itu mendominasi. Jadi itu intinya gitu, bukunya Hmm. bagus sekali. Dan saya selalu melakukan apa yang saya kerjakan itu basisnya memang dari referensi. Kadang-kadang saya juga bingung juga apa yang saya kerjakan ini bener nggak sih? Tapi kalau ada referensi, oh orang lain pernah melakukan itu dan sukses, itu gaya-gaya itu bisa di apa namanya ditiru kan dengan proses pembelajaran yang bagus. Dan dia itu melihat gini, ya, saya ingat tuh, negosiasi itu bukan win-win solution. Jadi teman-teman ingat ya, negosiasi tidak selamanya win-win solution ya. Dan bisa jadi win-win solution itu adalah yang terburuk pada saat kondisi tertentu. Contoh gitu ya, contoh ya. Kalau saya misalnya di rumah nih, contoh yang paling simpel ya, biar teman-teman bisa ngebayangin ya. Saya di rumah misalnya, saya dengan istri, ya pakai sepatu coklat aja gitu ya.
saya maunya hitam. Terus istri saya bilang kan ini lebih matching coklat karena kan bajunya mostly ada coklatnya. Terus saya juga punya pemikiran, tapi kan juga ada hitamnya. Ini kan masalah masalah selera, tidak ada yang benar dan tidak ada yang baik. Tapi kalau pendekatannya win-win solution, oke. Kalau gitu supaya win-win, yang kiri saya pakai hitam, yang kanan saya pakai coklat. Ini yang terbaik nggak? Kan nggak kan artinya gitu. Jadi artinya yang namanya win-win solution itu bukan sesuatu yang terbaik. Itu saya kasih contoh. Nah itu di bukunya si apa namanya si Chris Voss itu dibahas. Saya jadi tertarik. Oh ya juga ya. Jadi kita akhirnya banyak belajar dan di Rekin itu ketika saya menjadi corporate secretary itu ilmu-ilmunya bukan ilmu piping engineering, ilmu piping engineering saya umpetin dulu tuh walaupun saya senang dengan dunia engineering, jadi saya harus eh, cukup effort untuk merubah gaya saya bekerja. Jadi pendekatannya lebih humanis. Kalau dulu kan Dina bilang benar tuh kalau teknik tuh hitam putih, code standar nggak boleh, jangan salah. Terus misalnya proyek spesifikasi tidak seperti itu kita jadi salah dan lain sebagainya. Kalau di dunia corporate secretary itu adalah pendekatannya friendly, pertemanan, terus kita juga harus ulet gitu ya, harus bisa menyenangkan banyak orang kan gitu ya, tanpa harus mengorbankan perusahaan itu ilmu-ilmu yang banyak dikembangkan dan satu lagi networking. Iya. Networking itu penting. Saya juga tanya ke teman-teman, networking sih urusan orang marketing. Bukan. Networking itu adalah sebuah cara kita untuk bisa menggunakan semua resource yang ada di luar kita ya, di luar unit kita. Jadi kalau saya mungkin sedikit tambahkan ya Din, ya. Ini yang namanya networking itu ada tiga sebenarnya ya, teman-teman biarin juga tahu ya networking yang ada sifatnya operation networking. Jadi networking itu perlulah. Misalnya teman-teman itu harus punya walaupun dia bekerja di engineering yang punya network tuh. Kalau misalnya ketemu hitungan itu yang susah gitu ya, kan harus punya network. Siapa yang bisa jago ngitung? Kan kita harus berhubungan dengan itu ya. Jangan jadi pinter sendiri jadi kayak katak dalam tempurung kan gitu ya. Minimal kita punya network di teman-teman yang di unit-unit yang terpisah, yang di luar engineering, ketemu dengan procurement, networknya ketemu si A, misalnya ketemu dengan orang konsultan, network ketemu B, ketemu orang keuangan, ketemu si C kayak gitu kan penting tuh ya. Itu network. Terus yang berikutnya adalah network yang sifatnya adalah personal network. Nah tadi saya mungkin diceritain sama Mbak Dina ada foto-foto saya jadi network yang lebih personal tuh untuk pengembangan diri. Jadi kita ini akan menjadi semakin matang dan semakin kaya wawasan ketika kita bisa bergaul dengan lingkungan di komunitas, profesi gitu ya. Makanya saya aktif juga di Inkindo dan saya nggak tanggung-tanggung ketika di Inkindo saya menjadi wakil ketua. Jadi saya biar bisa masuk belajar lebih banyak, berinteraksi dengan banyak-banyak orang dengan latar belakang perusahaan yang berbeda-beda. Kemudian juga untuk di asosiasi-asosiasi selain juga klub ya, klub sepeda. Makanya saya paksakan ada Brompton itu supaya bisa punya network. Nanti ada urusan dengan orang Garuda, dengan Pelni, dengan perusahaan-perusahaan yang Angkasa Pura yang mungkin nggak ada hubungannya dengan kita, itu one day pasti akan kepake gitu ya. Terus juga klub-klub yang berbau apa ya, misalnya networking juga golf juga bagus ya. Jadi golf artinya saat ini yang paling cukup powerful untuk bisa membangun networking lebih luas. Terus juga ada sepeda. Brompton, motor itu ya, motor juga bisa. Apapun yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan personal networking ini, ya lakukan. Jadi jangan juga terlalu kaku hidup ini. Kita kan juga ada senang-senangnya di sana ya, dan itu terus terang menyenangkan kita bisa berkumpul dengan teman banyak gitu dengan berbagai latar belakang. Terus yang terakhir itu adalah yang namanya strategic networking. Kalau ini udah urusan yang lebih ya apa ya kalau manajer tuh dia sudah shifting dari fungsi manajer menjadi business manager. Dia tuh lebih strategik ya. Networking itu bisa untuk misalnya kita ingin mendapatkan partnership yang bagus gitu ya. Kita kan teman-teman marketing tuh udah jago-jago tuh business development ya. Terus kita ingin mendapatkan resource yang murah di negara lain gitu ya. Itu teman-teman procurement tuh bisa melakukan itu ya, strategic networking. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan networking ini. Jadi networking itu harus harus dibangun dan teman-teman tuh harus punya banyak teman. Nah, dalam dunia medsos yang hari ini ada apa namanya? Ada prinsip temannya teman adalah teman. Jadi saya berkali-kali tuh memanfaatkan itu. Kalau saya ada kesulitan urusan tertentu,
saya cari orang di sana itu siapa sih. Akhirnya saya dapatlah, oh dia sahabat saya. Nah saya tempel lewat temennya temen. Jadi akhirnya dibantu juga kan gak enak juga kalau oh temen gue kok nggak lo bantuin kacau juga lo. Gue nggak enak nih. Itu jadi sesuatu yang powerful loh. Jadi dalam prinsip networking itu ada seperti itu. Jadi temannya teman adalah teman. Jadi kita harus juga membangun apa namanya network seperti itu. Dan yang paling penting harus track recordnya bagus kita. Kalau kita temennya temen terus track record kita nggak bagus kan kita juga orang nggak mau bantu kita. Oh, dia mah nggak komit. Dia itu orangnya nyebelin dan lain sebagainya itu jadi sesuatu yang catatan buat kita ya supaya terus untuk bisa apa namanya mengembangkan diri. Itu Din kira-kira Din ya. Oke, jadi yang saya notes di sini itu eh, negosiasi, berdiplomasi, dan juga membangun network itu sangat penting ya Pak Iya Edi ya. ya. Bagaimana temannya teman adalah teman kita, terus salah satu membangun network itu adalah bagaimana kita membangun diri kita memiliki positive vibes biar teman-teman kita nggak pada kabur nih teman-teman. Jadi teman yang lainnya juga nggak malu temenan sama kita gitu ya Pak, kurang lebih ya Pak ya. Iya ya. Kalau Pak Edi nih suka nanya ke saya, eh, berapa banyak di teman kamu Din gitu, berapa banyak di sosmed, berapa banyak di ponsel saya. Terus hari ini saya baru menyadari gitu, kalau Pak Edi kira-kira di ponselnya ada berapa banyak Pak temannya Pak? Saya Di phonebooknya Pak Edi ada berapa nih? saya udah banyak banget ya, nggak terasa nih saya udah berapa tadi? Kalau teman-teman kalau pengen tahu ngecek berapa teman sih yang saya punya itu di Phonebook ya. Yes, Jadi seberapa kalian punya kontak, punya eh, teman untuk berdiskusi dan lain-lainnya itu ada di apa namanya ada di phonebook Pak, Phonebook. Nah di saya itu phonebook. saya cek ya. Saya itu ada 8.185 phone book. Ini apa aja ada nih? Mulai dari tukang las, saya nggak membatasi nih, tukang ojek gitu ya, yang langganan gitu ya, sampai di level menteri ini ada di sini. Kalau saya telepon hari ini, itu pasti akan angkat dan kita akan bisa bisa ngobrol. Itu tujuannya punya banyak temannya. Jadi jangan membatasi juga bahwa saya punya teman harus yang tertentu gitu ya. Enggak juga. Kalau saya tipenya orang yang tidak membatasi diri pergaulan karena semua orang pasti one day akan kita perlukan kan. Even itu Penting tukang pada ya masanya ya Pak. tukang las pagar kan pusing juga. Misalnya keropos pusing telepon kan gitu ya. Kira-kira sesuatu Betul. gitu ya. Itu aja sih Din. Terima kasih Pak Edi. Kalau Pak Edi ada 8 ribuan, kalau saya aja kurang dari 2.000. Jadi ini terus nih yang dari awal Pak Edi bangun untuk tim-timnya yang di bawah Pak Edi. Ayo siapapun kalian tuh coba tingkatkan networking kalian karena membangun network itu nggak bisa instan, harus dari Ya. lama sekali membangunnya itu. Jadi siapapun yang ada di lingkungan kalian, selama itu good vibes dan kalian juga good vibes, terus bina hubungan dimanapun juga gitu ya Pak ya. Oke, eh, Pak Edi ini masuknya di era pandemi COVID-19 Pak. Waktu itu sedang tidak mudah sekali. Sedang menuju puncaknya COVID-19, menuju perubahan besar-besaran di dunia kerja. Bukan cuma perubahan di Rekin, tapi juga perubahan di Indonesia dan dunia, gitu ya. Kemudian ditambah lagi nih Pak, perubahan di bidang kerjanya Pak Edi dari dunia engineering ke dunia korporasi. Dan Rekin juga pada akhirnya bertransformasi besar-besaran sebagai dampak pandemi yang sangat besar memukul Rekin pada saat itu. Udah baru masuk pandemi, kondisi Rekin juga sedang tidak baik-baik aja. Disitulah Pak Edi masuk. Nah, gimana nih Pak peran Pak Edi sebagai Korsek? Tapi sebelum dijawab Pak Edi, kita mohon berdiri rekan-rekan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kembali lagi. Silakan duduk teman-teman. Oke, Pak Edi, tadi pertanyaannya adalah Pak Edi itu masuk di dunia perkembangan dunia yang sedang tidak baik-baik aja, perkembangan rekin yang juga sedang dibadai ombak, dan juga ini perubahan dari engineer ke dunia korporasi. Bagaimana Pak Edi sebagai Korsek perannya ini dalam menghadapi transformasi bahkan sampai restrukturisasi rekin? Boleh cerita nih Pak ya? Ya ini terus terang ini ceritanya panjang. Bahkan kita sepakat nih Korsek mau buat buku nih tentang cerita bagaimana kita melakukan restrukturisasi supaya bisa menjadi lesson learn buat
teman-teman nanti ke depan ya. Jadi memang betul ya, ketika saya masuk itu, Rekin itu dalam pusaran badai ya. Semua perusahaan mengalami secara global ya. COVID itu luar biasa berdampak terhadap dunia bisnis, tidak hanya di dunia-dunia yang terkait dengan people moving seperti transportasi, airline dan perkapalan, tidak hanya terkait dengan bisnis yang terkait dengan people apa namanya gathering di restoran, di hotel dan di apa namanya resort gitu ya. Tapi ternyata waktu itu saya baca beberapa laporan tuh dunia konstruksi itu 50-50 terpaparnya. Tapi ternyata di akhir at the end rupanya juga terpapar banget gitu ya ketika pelabuhan lockdown, ketika pabrik-pabrik fabrikator di luar maupun di dalam negeri lockdown, semuanya menjadi lumpuh dan Rekin sedang mengerjakan proyek PSN juga ya di BTB gitu ya, ada proyek juga pembangkit di uh, Bantung Dedap, itu proyek-proyek di PLT Lombok itu terdampak luar biasa dan proyek-proyek lain tentunya ya. Jadi saya justru sekali lagi apa ya bersyukur juga nih bisa masuk di masa-masa yang seperti itu karena kan ada istilah gini ya eh, pelaut yang ulung itu bukan Hmm. pelaut yang eh, berlayar di laut yang tenang gitu ya. Jadi kalau cuma nyebrangin dari Bakauni ke Merak santai aja gitu itu nggak sesuatu gitu ya itu nggak dapat banyak pengalaman tapi Rekin itu ibaratnya kita tuh lagi menaiki perahu yang masuk ke dalam badai dan mungkin luar biasa semuanya terguncang bahkan ada yang beberapa terpaksa kita keluarkan muatannya agar itu tidak tenggelam gitu ya dan itu kita mendapatkan banyak banyak pelajaran tapi sekali lagi tentunya proses ini saya sangat salut ya dengan tim Rekin. Tim Rekin itu adalah kalau menurut saya adalah tim yang paling terlatih dalam hal yang paling kondisi terburuk sekalipun ya. Semangatnya luar biasa gitu ya, pantang menyerah gitu ya. Kemudian etos kerjanya udah nggak hitung-hitungan tuh jam kerja pada masa-masa itu kita udah nggak ada hari libur tuh hari Sabtu Minggu rasanya kok Senin terus gitu. Jadi akhirnya kita bisa kepada titik yang sampai saat ini ya, alhamdulillah Rekin secara keuangan ekuitasnya sudah positif gitu ya. Secara kinerja perusahaan juga kita sudah membukukan keuntungan yang luar biasa di tahun 2024 ini dan semuanya menjadi sehat gitu ya. Ke depan mudah-mudahan kita bisa terus apa namanya melanjutkan proyek-proyek yang ada untuk tetap komit nih. Rekin kan adalah kita selalu berkomitmen ingin eh, membuat kemandirian bangsa Indonesia dalam membangun industri-industri tidak tergantung kepada bangsa asing gitu ya. Dan tentunya dengan kemandirian yang baik bisa banyak menghemat apa ya, menghemat uang. Baik, Pak. Kalau selama di Korsek ini, Pak, apa lesson learn yang paling berharga menurut Pak Edi? Lesson learn ya. Lesson learn yang paling berharga gitu ya. Banyak ya sebenarnya. Jadi eh, kita dulu merasa orang-orang di operation itu termasuk saya ya itu kan agak sedikit ego ya, paling top gitu ya, paling top sekali. Semuanya jago-jago bikin pabrik, semuanya jago-jago masang di lapangan, pinter memilih alat yang bagus, Paling hebat kualitas, gitu ya, Pak ya? paling top gitu ya. Dan memang terbukti tuh Rekin tuh kalau dilihat dari track recordnya, ini ngomong BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Rekin itu pabrik-pabriknya setelah diaudit gitu ya, itu yang paling handal gitu ya. Yang paling handal yang kalau saya misalnya kasih ilustrasi di dengan teknologi yang sama, kapasitas yang sama, kalau kita bandingkan gitu ya, Pusri 2B gitu ya, terus ada Kaltim 5 gitu ya, terus ada Amur 2 di Gresik, itu yang paling handal itu ya Pusri 2B, dan saya pernah nanya langsung ke SVP Operation ya, gimana tuh P2B, P2B itu pokoknya top keren lah. Jadi dia bilang, Saturn ini gimana? Kita tuh Saturn tuh 2 tahun sekali gitu. Dan itu hanya butuh 21-23 hari aja katanya. Cepet banget gitu ya, luar biasa. Dan nggak setiap tahun saat. Dan sementara seperti kita ketahui kan pabrik-pabrik yang lainnya
tidak sehandal yang itu hebatnya Rekin. Tapi sekali lagi eh, ternyata di masa-masa yang sedang dalam badai itu orang-orang di keuangan, orang-orang di legal, di corporate communication dan pajak itu luar biasa powerfulnya loh. Itulah yang bisa nyelamatin Rekin kan itu sekumpulan orang-orang yang membranding agar Rekin tetap eksis walaupun dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, tapi orang luar lihatnya Rekin masih berkibar itu pentingnya dari sisi branding, dari sisi corporate branding, dari sisi legal juga gitu kita berhasil memenangkan PKPU dengan pertaruhan kalau gagal ya sudah, wassalam mereka tutup untuk selamanya jadi kenangan dalam sejarah gitu ya. Pernah ada sebuah EPC gitu ya yang sekarang tidak beroperasi lagi. Dari sisi keuangan teman-teman luar biasa yang bisa melakukan aksi-aksi korporasi yang akhirnya kita bisa positif. Bahkan di pajak itu teman-teman kita sempat memenangkan resolusi pajak pun ratusan miliar, hampir 1 triliun itu luar biasa ya. Jadi ini semuanya akan memberikan keyakinan kepada saya bahwa ternyata tim-tim di luar operation itu juga hebat-hebat dan perlu diapresiasi dan kita perlu orang-orang yang handal di bidang-bidang tadi ya perlu orang-orang yang jago di finance karena kalau orang keuangan itu kalau orang operation itu mungkin saving material selection sehingga bisa saving banyak yang beli barang yang bagus murah gitu ya pajak itu bisa cari cara-cara mensiasati pajak sehingga tidak kita harus bayar pajak sebesar-besarnya dan setelah dibayar ternyata kebablasan kayak gitu-gitu ya saya pikir itu sih yang pembelajarannya dari saya jadi Rekin itu di mata saya sekarang yang operation maupun yang non operation keduanya top lah dan kita harus sama-sama apresiasi supaya Rekin ke depan jauh lebih maju lagi itu ya kira-kira. Baik Pak, Pak Edi pernah memimpin engineering, pernah juga menjadi direksi, bahkan sampai PLT di RUT. Tapi juga selain itu Pak Edi katanya pernah juga ya Pak menjadi pengurus koperasi. Oh iya. Gimana nih Pak motivasi Bapak saat itu? Menurut saya Bapak udah agak sibuk, tapi kok masih sempat-sempat nih Pak jadi pengurus koperasi? Iya, iya. Jadi waktu itu benar, kalau bicara sibuk, saya waktu itu lagi mimpin departemen besar ya, departemen eh, typing itu dulu kira-kira 140 orang. Nah, belajarnya korporasinya engineer itu selain di anak perusahaan ya di koperasi. Saya kan di koperasi kalau jadi pengurus itu sama dengan jadi direktur gitu ya. Dan kebetulan waktu itu saya terpilih dengan sistem voting itu teman-teman dukungannya banyak dan saya juga sekalian jadi penasaran nih pengen tahu nih eh saya ini di mata teman-teman seperti apa sih? Kalau saya di mata teman-teman mungkin dianggap kurang baik, mungkin nggak banyak yang milih. Nah ini jadi semacam challenging buat saya. Pengen tahu juga nih orang-orang tuh melihat saya seperti apa sih, supaya bisa jadi feedback juga buat saya ke depan. Saya harus. Ternyata luar biasa teman-teman. Oh itu milih saya banyak ya, banyak juga yang milih. Akhirnya saya jadi terpilih menjadi eh, pengurus koperasi dan waktu itu saya memang tahu diri lah. Saya nggak bakalan jadi ketua yang sibuk karena saya pegang pasukan besar di grup operation. Jadi saya milih jadi sekretaris supaya bisa matrik juga dengan pekerjaan utama saya. Cuman untungnya waktu itu saya nggak tahu dulu almarhum Pak Idil itu ketuanya koperasi itu ya memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengembangkan bisnis. Jadi dia ngomong gini, Ed, kita ngembangin yuk sama-sama project gitu ya. Ngembangin sama-sama koperasi supaya bisa bangkit. Dulu Rekin itu koperasinya waktu saya masuk itu SAU itu cuma 2 miliar ya. Cuman terakhir-terakhir itu ketika kita berhasil meyakinkan para stakeholder terutama di proyek-proyek, kita banyak mendapatkan proyek-proyek tentunya dengan harga yang paling murah, dengan sistem pembayaran yang lebih santai karena kekuatan koperasi kita punya punya working capital banyak ya kan setiap bulan ada iuran yang dibayarkan oleh anggota tuh kita punya uang cukup cash cukup bagus sehingga problem cash flow di proyek-proyek itu bisa kita bantu, kita belanjakan dulu, kita belikan dulu, kita sewakan dulu, sehingga nanti proyek bisa melakukan akselerasi pekerjaan dengan tanpa terganggu masalah-masalah finansial. Nah itu singkat cerita dulu zaman saya itu sempat loh, karena dulu gini, saya terobsesi dengan koperasinya IKPT. Jadi Pak Idil ngomong, udah kita kembangin aja Pak ya, mirip-mirip IKPT. IKPT itu main di proyek-proyek. Jadi yang namanya koperasi dulu itu kan tradisional, main di simpan pinjam,
jualan sembako gitu. Kalau menurut saya kalau main disimpan pinjam tuh kayak kita rebutan coklat di dalam kulkas mama kita sendiri, nggak ada yang nambah dari luar, itu kan cuma uang-uang kita diputar-putar. Akhirnya udahlah. Selain juga ada bisikan tuh dari teman-teman di MTUA ini bagus juga ya buat spirit kita ke depan membangun bisnis. Itu riba lah, diusahakan jangan nyari rezeki dari situ. Akhirnya saya stop itu, teman-teman sepakat udahlah jangan ngambil keuntungan dari simpan pinjam. Kalau perlu kita kebijakan simpan pinjam itu tidak ada lagi. Kalaupun terpaksa hanya untuk anak-anak yang fresh graduate yang butuh uang untuk kos atau untuk apa yang sifatnya nggak gede-gede amat dan udah kasih aja 0% bunganya dalam bentuk uang cash supaya bisa itu ya, supaya bisa dia membelanjakan uangnya dan kita cari dari sumber-sumber yang lain. Akhirnya kita main di proyek-proyek tuh. Singkat cerita akhirnya apa? Dulu IKPT itu eh, bangga ya. Wah, saya SAU-nya 10 miliar gitu ya. Akhirnya pada puncak-puncaknya Rekin itu koperasinya Koperasi Rekasa Sejahtera bisa mencapai 35 miliar SAU-nya loh. Dan kita punya banyak aset. Dulu asetnya itu di bawah 100 miliar, tapi akhirnya Koperasi Rekin itu bisa menembus angka 100 miliar dan itu adalah batas threshold di mana koperasi dianggap sebagai koperasi besar. Jadi akhirnya Rekin masuk ke dalam koperasi besar di DKI Jakarta dan cukup disegani karena nggak gampang gitu untuk mengelola koperasi karyawan hingga tembus asetnya 100 miliar dan itu kejadian dan kita punya banyak aset, kita punya waktu itu scaffolding banyak, kita punya genset banyak, kita punya alat berat banyak dan bahkan kita sempat punya ruko di depan Jalan Raya Pasar Minggu waktu itu ya. Dan itu yang mengenerate uang ke depan sehingga kita mengalami zaman-zaman keemasan di koperasi seperti itu. Dan saya yakin ke Betul. depan koperasi akan bisa bangkit lagi seperti dulu kalau dikelola dengan sepenuh hati dan dengan tentunya dengan kerja keras itu ya. Itu tuh kira-kira Din. Baik, terima kasih Pak Edi karena saya juga ikut merasakan keuntungan Iya. dari koperasi saat itu Pak. Lumayan Pak, SHU koperasi bisa buat jalan-jalan pada saat itu Pak. Alhamdulillah. Ya, ya rata-rata gitu tuh teman-teman kalau udah di akhir tahun mau RAT dia nanya, ini kapan kira-kira SAU karena udah mau beli tiket ke Bali, beli tiket untuk jalan-jalan ke Singapura gitu ya. Dan memang Betul, luar biasa dulu tuh sempat ada satu orang tuh bisa dapat 20 jutaan loh. betul, betul Pak. Bayangkan kalau itu suami istri bekerja, itu dua-duanya kan double, jadi bisa 40 juta lumayan ya waktu itu ya. Nah, ke depan mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bisa terulang gitu ya Oke, untuk operasi ya kita doakan sama-sama lah. oke. Pak Edi, terakhir nih Pak, bagaimana Pak pesan dan pesan untuk Rekindis? Oke nih saya ngingetin ke teman-teman ya bahwa selagi masih muda gitu ya, selagi masih punya waktu, kita harus investasi dalam hal satu pasti kompetensi. Jadi Rekin EPC Company yang dianggap paling kondusif untuk belajar. Jadi manfaatkan itu. Jadi saya punya beberapa ilustrasi ini. Bukan seberapa jauh jarak yang kita tempuh, itu menjadi tidak penting. Tapi berapa titik sih yang bisa kita singgahi dan kita belajar banyak dari situ. Saya kasih contoh ya. Kalau kita ke Bandung itu exposure-nya beda, pengalamannya beda. Kalau saya ke Bandung dengan jarak 180 kilometer, saya naik bus 30 menit sampai Padalarang, 30 menit sampai stasiun Bandung Kota. 30 menit saya nggak berinteraksi dengan banyak titik itu. Tapi kalau saya lewat jalan tol, itu saya pasti masuk rest area, saya masuk pom bensin, saya berinteraksi dengan penjual barang, saya bisa berhenti di lampu merah, masuk paster, berinteraksi dengan tukang ngamen, kayak gitu. Titik-titiknya banyak. Apalagi kalau saya touring, saya beberapa kali touring ke Bandung lewat puncak, itu mampirnya banyak. Jadi titik-titik saya untuk terekspos dengan banyak kejadian, dengan banyak pengalaman tuh lebih banyak. Nah, itu dinikmati. Jadi tolong nanti setiap ada kesempatan harus dinikmati prosesnya, jangan ujungnya. Jadi sama-sama ke Bandung itu prosesnya panjang, banyak pilihan, tapi pilihlah yang bisa membuat kita menjadi lebih kaya ya dalam hal wawasan dan itu dilakukan itu investasi kompetensi investasi kesehatan jangan kalah penting jadi kita itu one day di usia 50 atau 40 ke atas itu bisa menjadi bermacam-macam tuh ada yang sehat ada yang fit ada yang sudah sakit itu karena dari investasi dari awalnya tidak diinvestasikan dengan baik kesehatan itu eh, kesehatan rohani dan kesehatan fisik ya kita ikut komunitas-komunitas yang membuat kita happy, yang membuat kita sehat itu juga harus
jalani. Dan yang terakhir, kita harus membangun networking. Jadi kita itu kalau nanti one day pensiun, sudah tidak bekerja lagi, jangan sampai nanti tiba-tiba WA-nya mati semua karena teman-teman kantor udah nggak ada lagi yang memberikan info, menanyakan sesuatu kan gitu ya. Dan kita menjadi kesepian. Jadi tetap aktif di komunitas-komunitas yang kira-kira tetap akan membuat kita nanti tetap hidup bergairah gitu ya, di luar teman sekolah, terus teman-teman profesi, saudara itu harus dijaga. Kalau udah dekat-dekat usia yang senior, ya lebih ke spiritual, ada teman pengajian kayak gitu-gitu ya, ada teman-teman yang bisa kita sama-sama lebih mendapatkan bekal untuk perjalanan ke depan nantinya yang lebih baik lagi. Itu yang mungkin ya dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing kali ini. Dan teman-teman tetap semangat ya. Setelah acara ini mungkin nanti bisa berubah paradigmanya dalam menghadapi perjalanan karir kita ke depan. Saya cerita ini karena saya sudah mengalami 36 tahun lebih menjadi seorang piping engineer di perusahaan EPC company itu. Kira-kira itu ya. Baik, Pak Edi. Investasi kesehatan sedari dini, nikmati proses kehidupan, dan jangan berhenti belajar, juga bangun networking, serta aktif di berbagai komunitas. Demikian pesan dari Pak Edi. Maka teman-teman, demikianlah sudah acara knowledge sharing bersama Pak Edi hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan insight untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Edi Makasih khususnya. sama-sama Din sudah dipandu ya. Terima kasih Pak. Semoga pengalaman Bapak dapat menjadi inspirasi terutama bagi Gen milenial dan Gen Z di perusahaan ini Pak. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya Dina Triani Haryanja pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan selama acara berlangsung. Semangat pagi dan tetap semangat. Rekindis, luar biasa.